Kini waktunya menabur dan menuai, membangun prasarana dan mereformasi gereja sehingga tidak seorang pun yang berkekurangan. Mengasihi Allah, membenci dosa, dan suka membantu. Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan selalu memberkati kita semua. Hari ini hari Minggu 8 Agustus 2021. Kita kembali lagi beribadah di rumah kita masing-masing. Dan kita masih tetap bersabar menunggu PPKM yang dibuat oleh pemerintah sampai tanggal 9 Agustus. Nanti sesudah itu kita akan melihat lagi apakah COVID ini akan turun sehingga kita bisa beribadah di gereja. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bersabar dulu, kita tetap beribadah di rumah masing-masing dan tetap setia, semangat terus beribadah mencari Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mendengar dulu pujian Tuhan tak pernah gagal. Bapak Ibu Saudara Tuhan, marilah kita berdoa lebih dahulu sebelum merenungkan firman Tuhan.
Ya Tuhan Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas anugerah dan kasih-Mu dan segala berkat Tuhan yang kami telah terima daripada-Mu satu minggu yang sudah kami lalui ini. Tuhan, kami bersyukur ada yang sembuh dari sakit penyakitnya, ada yang sembuh dari mereka juga tertular COVID tetapi sudah baik, sehat dan sembuh. Dan kami bersyukur, kami memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan sayang sama kami semua. Ada yang sembuh dari sakit penyakitnya yang bukan COVID, dan kami juga berdoa kepadamu, biarlah Tuhan Engkau sendirilah yang kami andalkan di dalam segala kehidupan kami ini. Biarlah kami senantiasa memuji memuliakan nama-Mu. Kami akan terus berbakti, beribadah kepadamu ya Tuhan. Saat ini dalam ibadah kami hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri membuka hati kami, menaruh firman-Mu di dalamnya agar tumbuh berbuah, sehingga kami dapat membuahkan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Dan kami ikut serta untuk memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa, dan pemberi hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu jam pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Esra 7 ayat 1 sampai 28. Demikian firman Tuhan bagi kita. Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Ajaria bin Hilkia bin Salum bin Sadok bin Ahitub bin Amaria bin Ajaria bin Merayot bin Jerahnya bin Usi bin Buki bin Abisua bin Finehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pula ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu, pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman Raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Inilah salinan yang diberikan Raja Artasasta kepada Esra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta, raja segala raja, kepada Esra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit dan selanjutnya. Maka sekarang olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam atau para imamnya atau orang-orang Lewi dan yang rela pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja serta ke-7 orang penasihatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu. Dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka
yang ada di Yerusalem. Maka oleh karena itu haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajian dan korban curahannya, dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu, bahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang serahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat. Begini, segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama, dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah, dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak atau upeti atau bea. Maka engkau, hai Ezra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu, dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja sehingga ia menyemarakan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Demikianlah dasar renungan kita, yang berbahagialah kita semua yang selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, goal atau sasaran utama saya dengan firman Tuhan ini adalah, pertama, agar umat Tuhan selalu mengimani bahwa hidup dengan segala keperluannya di dunia ini akan selalu diberikan Tuhan kepada umatnya. Dan yang kedua, agar umat Tuhan selalu hidup dengan iman yang baik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tema kita pada saat ini adalah keadaan baik, aman, sehat, dan tercukupi kebutuhan hidup adalah anugerah semata dari Tuhan Allah. Itu yang kita dasari tadi dari bacaan firman Tuhan Ezra 7 ayat 1 sampai 28. Sering orang berkata ketika dia berhasil dalam suatu usaha, dalam satu pekerjaan, pendidikan, atau berhasil menjuarai pertandingan, bahwa keberhasilannya itu karena kemurahan,
dan berkat Tuhan semata. Pemain Indonesia yang baru-baru ini menang di Olimpiade Tokyo, yaitu Gracia Polii dan Apriani Rahayu, yang berhasil memenangkan medali emas di ganda putri badminton. Mereka berkata bahwa mereka menang itu karena berkat Allah dan berkat doa-doa seluruh masyarakat Indonesia. Ada satu lagu yang sudah lama sekali dikumandangkan dalam kekristenan, yaitu lagu Bukan Kuat, Bukan Gagah, Tapi Rohku, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku, kata Tuhan. Itu lagu yang sudah lama sekali. Lagu itu nadanya bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku, kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku, kata Tuhan. Ya, itu seringkali ketika kita masih sekolah minggu, remaja, kita sering menyanyikan lagu ini. Ya, memang sering kita berkata demikian, bahwa semuanya adalah oleh karena Tuhan. Yang kita alami, yang kita terima dalam segala keberhasilan, dalam segala keberuntungan, itu adalah karena berkat Tuhan semata-mata. Kita juga sering mendengar nasihat orang tua kita, bahwa segala keberuntungan dan keberhasilan adalah karena berkat kasih dan kemurahan Tuhan belaka yang diberikan kepada kita. Sekarang dalam firman Tuhan kali ini, kita akan kembali merenungkan tema keadaan baik, keadaan aman, keadaan sehat, dan tercukupi kebutuhan hidup adalah anugerah semata-mata dari Tuhan Allah. Orang Yehuda yang pulang dari pembuangan Babel di tahun 458 sebelum Masehi atau before Christ, yang dipimpin oleh Ezra. Ezra ini adalah seorang ahli kitab yang sangat mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Di zaman pemerintahan Raja Negeri Persia, yaitu Raja Artasasta, Ezra diperintahkan Raja untuk pulang ke Yerusalem agar umat Tuhan kembali melaksanakan hukum-hukum Allah, dan Ezra harus juga mengajar yang belum mengetahui tentang hukum-hukum Allah. Seperti yang kita baca tadi di ayat yang ke-25 sampai 26. Maka engkau hai Ezra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu, dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Inilah yang dilakukan Raja Artasasta, Raja Negeri Persia, ketika memerintahkan Ezra untuk kembali ke Yerusalem dalam rangka memulihkan kehidupan iman, kehidupan umat Tuhan, yaitu kehidupan umat Yehuda yang dipulangkan dari pembuangan Babel, yaitu agar kembali melaksanakan semua peribadatan, semua hukum Allah, serta mengajar semua umat Tuhan yang tidak mengetahui tentang hukum-hukum Allah. Karena ada generasi tentu yang lahir dan tumbuh dewasa di Babel.
Karena umat Tuhan, bangsa Yehuda ini, mereka dibuang di Babel selama 70 tahun. Jadi kalau kita perhatikan apa yang dilakukan atau diperbuat oleh Raja Artasasta, Raja Negeri Persia ini, agar Ezra bisa pulang dalam rangka memulihkan semua peribadatan dan juga hukum-hukum Allah bangsa Israel atau umat Tuhan itu. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Yang pertama, Raja memberikan kepada Ezra segala yang diperlukannya dalam hal keperluannya untuk pulang ke Yerusalem. Yang kita bisa melihat tadi dalam Ezra 7 ayat yang ke-6 dan 15. Hal itu terjadi oleh karena tangan Tuhan Allah yang melindungi Ezra. Kedua, semua orang Lewi dan para imam dan orang Israel awam diperintahkan untuk segera pulang ke Yerusalem bersama-sama dengan Ezra. Dan ketiga, Raja Artasasta diperintahkan ke bendahara tiap provinsi di Babel untuk mengeluarkan perak, emasnya, lalu diberikan kepada Ezra untuk dipakai dalam pembangunan kembali rumah Allah di Yerusalem. Hal ini kita bisa lihat di dalam ayat 16 dan ayat 21 sampai 22 yang kita baca tadi. Ayat 16, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. Dan ayat 21 sampai 22, kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat, begini: segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama, dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Jadi Ezra diperlengkapi dengan segala yang diperlukan dalam pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Dan yang keempat adalah yang dilakukan oleh Raja Artasasta dalam rangka kepulangan Ezra, yaitu semua hal yang masih dibutuhkan boleh diberitahukan dan akan dibayar oleh bendahara kerajaan yang dipimpin Raja Artasasta. Seperti yang dikatakan tadi di dalam ayat 20. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Jadi sangat luar biasa. Segala keperluan emas, perak, dan segala kebutuhan-kebutuhan lain, termasuk kebutuhan-kebutuhan uang, semuanya boleh dibayar oleh perbendaharaan kerajaan. Kelima, semua imam, semua orang Lewi, semua penyanyi, dan semua penunggu pintu gerbang, semua budak di Bait Allah di Yerusalem dibebaskan dari pembayaran pajak kepada kerajaan Persia. Jadi para pelayan-pelayan tidak dipungut pajak. Mereka dibebaskan pajaknya. Dan keenam, Raja Artasasta memberikan kewenangan penuh kepada Ezra untuk mengangkat siapa yang diinginkan Ezra menjadi pemimpin-pemimpin dan yang menjadi hakim-hakim, supaya mereka bisa menghakimi seluruh rakyat di Yehuda, yaitu seluruh umat Tuhan ini. Itu yang dikatakan di dalam ayat 25 dan 26. Maka engkau, hai Ezra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allah, hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah
seberang sungai Efrat. Dan yang ketujuh, raja memberikan perhatian penuh kepada Ezra dan rumah Tuhan di Yerusalem dengan sangat baik. Dan semua pembesar dari kerajaan Persia memberikan hal yang sama seperti yang dilakukan Raja Artasasta kepada Ezra dan rumah Tuhan di Yerusalem. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 27. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya, serta segala pembesar raja yang berkuasa. Semua itu karena kemurahan Tuhan dan karena tangan Tuhan ikut campur dalam segala apa yang dilakukan oleh Ezra. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, Ezra ini adalah seorang yang memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Semua yang dialami, semua yang dia dapati dari Raja Artasasta, baik untuk dirinya pribadi maupun untuk pembangunan kembali Bait Allah di Yerusalem, semua tentang hal itu dia katakan bahwa itu karena kemurahan Tuhan belaka, karena tangan Tuhan Allah melindungi aku. Itu yang dikatakan oleh Ezra di dalam ayat 6, Ezra 7 ayat 6, ayat 27, ayat 28 dan ayat-ayat lain. Demikian juga hal ini atau Ezra memang sangat mengimani semua yang dilakukannya akan diberkati oleh Tuhan dan dia akan dilindungi oleh Tuhan dan akan membuat semua usaha atau pekerjaan atau pelayanannya berhasil. Itu dikatakan dalam Ezra 8 ayat 23 sampai 21 sampai 23. Di dalam Ezra 8 ayat 21 sampai 23. Kemudian di sana di tepi sungai Ahwa itu aku memaklukkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Dan Ezra 8 ayat 31 dikatakan di sini, kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahwa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem, dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, hendaklah kita mengikuti teladan dari Ezra, di mana dia selalu percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu mengiring langkahnya, Tuhan akan selalu memperkatakan, Tuhan akan selalu menolong dia, Tuhan akan selalu melindungi dia. Dan Ezra selalu memperkatakan dari hati sanubarinya yang terdalam, bahwa semua tentang kehidupannya, semua tentang berkat-berkatnya, semua tentang segala keperluan pelayanannya, dan semua tentang kepemimpinannya, serta semua tentang yang baik yang dia telah alami adalah semata-mata karena kemurahan Tuhan dan karena tangan Tuhan yang melindungi dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita, keadaan baik, aman, sehat, dan tercukupi kebutuhan hidup adalah anugerah semata dari Tuhan, yang kita dasari dari Ezra 7 ayat 1 sampai 28 itu. Sebagaimana semua kata dari tema kita ini
harus kita imani dan harus kita alami agar kita bisa memberitakan kepada orang lain, baik yang seiman dengan kita atau yang bukan seiman dengan kita, sehingga mereka pun akan selalu melihat kepada Allah dalam rangka segala usaha dan kegiatan serta semua keinginan cita-cita mereka, dan mereka pun ikut memuliakan Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus ketika mereka diberkati oleh Tuhan. Bagaimana supaya apa yang dimaksud tema ini dapat kita alami terus dalam kehidupan kita? Sebagai jawabannya, kita kembali melihat kepada Ezra. Pertama, Ezra benar-benar seorang yang menginginkan kekudusan di hadapan Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Ezra pasal 8 ayat 28. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus. Dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan Allah nenek moyangmu. Hal ini dapat kita lihat dari tindakan Ezra untuk menguduskan umat Tuhan, menguduskan para imam, menguduskan para Lewi, dan semua umat Yehuda lain, terutama yang kawin dengan perempuan asing, yang tidak menyembah Yahweh, yang tidak menyembah Tuhan Allah. Semua dikuduskan oleh Ezra. Umat Tuhan yang sudah kawin campur dengan orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Mereka itu diperintahkan oleh Ezra untuk menceraikan istrinya, untuk mengusir istrinya dari hadapan seluruh umat Yehuda yang tinggal di sekitar mereka, dan istri-istri itu juga harus membawa anak-anak mereka demi menjaga kekudusan umat Tuhan di belakang hari. Itu yang kita baca tadi, itu yang kita baca di dalam Ezra 10 ayat 10 sampai 12. Coba kita membaca Ezra 10 ayat 10 sampai 12. Di dalam Ezra pasal 10 ayat 10 sampai 12 dikatakan demikian. Maka bangkitlah Imam Ezra lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperistri perempuan asing, dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Jadi di zaman Ezra, semua yang memperistri orang yang bukan Yehuda, orang asing, orang yang tidak menyembah Yahweh, mereka harus menceraikannya dan mengusirnya beserta dengan anak-anaknya dari hadapan umat Yehuda. Jadi kesimpulan pertama yang kita dapatkan dari sini, agar kita memperoleh keadaan baik, aman, sehat, dan tercukupi kebutuhan hidup, adalah dengan menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, yaitu sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara kita dan Allah ialah segala kejahatan dan segala dosa-dosa kita, sehingga Dia menyembunyikan diri terhadap kita, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, jagalah kekudusan hidupmu di hadapan Tuhan. Jauhkan diri dari segala kejahatan dan dosa, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Yang kedua, di mana kita bisa meneladani Ezra, yaitu kesungguhan Ezra berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Seperti yang
diuraikan dalam Esra 9 ayat 3 sampai 15. Di sana digambarkan kesungguhan Esra berdoa kepada Tuhan, yaitu dari sikapnya dia sampai mengoyakkan pakaian, mencabuti rambut di kepalanya dan mencabuti janggut, lalu duduk tertegun di hadapan Tuhan, menyesali seluruh dosa-dosa umat Tuhan dan menengadah tangannya kepada Allah, lalu berdoa mohon belas kasihan Tuhan, mohon pengampunan daripada Tuhan. Kita tidak harus melakukan seperti yang dilakukan Esra ini secara persis, berdoa dan juga mencabuti rambut kita, mencabuti janggut dan sebagainya. Tetapi kita dapat memohon belas kasihan dari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang penting kita harus menyadari betul segala kesalahan dan dosa kita, kesalahan dan dosa anggota keluarga kita, kesalahan dan dosa anggota jemaat. Kesungguhan doa kita kepada Tuhan haruslah benar-benar keluar dari hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Sebab kita harus yakin, harus imani, harus tahu bahwa Tuhan mengetahui hati. Seperti yang dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 15. Lalu berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Dan Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-6, di sini juga dikatakan, jawabnya kepada mereka, benar nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kemudian kita membaca lagi 1 Tawarik pasal 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9, demikian dikatakan di sini. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahmu, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas, dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Jadi kesimpulan di sini dari ayat-ayat firman Tuhan ini bahwa Tuhan mengetahui hati kita yang terdalam dalam kesungguhan kita berdoa, dalam kesungguhan kita memohon belas kasihan Tuhan, dalam kesungguhan kita meminta pengampunan, meminta kekudusan daripada Tuhan. Jika doa-doa kita keluar dari hati yang tulus dan hati yang memuliakan Tuhan, percayalah Tuhan akan memberkati kita dan mengabulkan semua doa kita. Hal yang ketiga yang dapat kita teladani dari Esra ialah bertekad untuk meneliti, mempelajari Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajari ketetapan dan peraturan Tuhan di antara orang Israel. Seperti yang kita baca tadi dalam Esra 7 ayat 10, dikatakan di sini, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Kita juga hendaklah demikian. Marilah kita selalu mempelajari firman Tuhan, merenungkannya dan mengajarinya kepada siapapun, terutama kepada generasi muda kita, kepada anak-anak kita. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3,
yang sering kita membacanya, yaitu berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan, selalu merenungkan firman Tuhan, serta memberitakan tentang firman Tuhan kepada orang-orang lain, maka apa saja yang kita kerjakan, yang kita usahakan, yang kita inginkan, semuanya akan diberkati Tuhan, sehingga semuanya itu akan berhasil. Yang keempat, yang kita bisa teladani dari Ezra, yaitu semua umat Yehuda harus kembali beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Inilah tekad daripada Ezra. Semua umat Yehuda, semua umat Tuhan yang pulang dari pembuangan Babel, mereka harus kembali bertekad beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada Yahweh. Ezra dengan seluruh kemampuan dan kepintarannya, dia kerahkan agar semua pelayan terlengkapi untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Ibadah adalah yang terpenting dalam hidup ini. Jika kita selalu menjalankan ibadah kepada Tuhan dengan tekad dan kesungguhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Seperti yang biasa kita mendengar atau membuka Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal yang dari 20, Keluaran 23 ayat 25, yang demikian kata-katanya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, jika keempat hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan, dan yang kedua, kesungguhan dalam doa, baik doa permohonan, memohon dikuduskan oleh Tuhan, dan memohon pengampunan dari Tuhan, dan memohon berkat Tuhan atas kerja kita atau usaha kita, maupun kita berdoa untuk pelayanan kita agar semua berhasil dan diberkati Tuhan. Kita harus dengan sungguh-sungguh mendoakan semua ini. Dan yang ketiga, bertekad untuk selalu mempelajari firman Tuhan, merenungkannya, mengajari firman Tuhan kepada generasi kita, kepada anak-anak kita. Dan keempat, bertekad untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan Allah akan memberkati kita. Tuhan Allah akan menjaga keamanan kita, membuat kita aman, dan Tuhan Allah akan mendengar doa kita, membuat semua usaha atau pekerjaan serta kegiatan kita itu berhasil. Jika hal ini terjadi, maka kita akan mengalami keadaan baik. Hidup kita akan selalu baik, hidup kita akan selalu aman, hidup kita akan selalu sehat dan tercukupi semua kebutuhan hidup kita ini. Dan apabila semua ini kita alami dalam hidup kita, maka jangan berdiam diri, tetapi beritahukanlah kepada orang lain bahwa semuanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan belaka, kita memperoleh segala rezeki dan berkat-berkat Tuhan, dalam kekuatan, kesehatan, keamanan, dan berkat-berkat dalam keluarga kita.
agar mereka juga mengharapkan demikian. Mereka juga akan melihat kepada Allah. Mereka juga akan berbakti kepada Allah. Mereka juga akan mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga hidup mereka pun sama seperti kita. Mereka diberkati oleh Tuhan. Jadi mereka akan melihat bahwa Allah kita itu baik. Allah yang mencukupi kita dari segala keperluan hidup. Dan menjaga kita dari mara bahaya, penyakit, kecelakaan, terutama terhindar dari virus COVID-19 ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di musim pandemi COVID-19 ini, semua sektor usaha, semua lini dalam segala perdagangan ataupun pekerjaan, mereka mengeluh. Banyak sekali orang mengeluh karena kekurangan dan kesulitan ekonomi. Tetapi anak-anak Tuhan, umat Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena tangan Tuhan, karena anugerah Tuhan, ada saja rezeki, ada saja berkat untuk kebutuhan hidup. Maka katakanlah, keadaan baik, aman, sehat, dan tercukupi kebutuhan hidup adalah karena anugerah Tuhan semata dan karena kemurahan daripada Tuhan Allah kita semata. Oleh karena itu, ingatlah bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami sudah merenungkan firman-Mu. Tuhanlah yang memberkati kami, supaya kami selalu menikmati segala yang baik daripada-Mu. Dan segala apa yang kami nikmati itu kami memberitahukan kepada orang lain. Bahwa itu semua karena anugerah, karena kemurahan, karena kasih sayang daripada Tuhan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan memberkati supaya semakin banyak orang yang melihat kepada-Mu, semakin banyak orang mengandalkan Tuhan, semakin banyak orang yang mencari Tuhan. Sehingga Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan, dibesarkan, dan mereka mengetahui bahwa Engkau Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, Allah yang baik. Bahkan bukan saja itu saja yang diberikan Tuhan kepada umat-Mu yang mempercayakan diri kepada-Mu, tapi juga kehidupan yang kekal. Tuhan telah berikan kepada setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus adalah penebus dosa dan Yesus Kristus adalah pemberi hidup yang kekal. Tuhan berkatilah kami semua, berkati umat-Mu. Jika ada yang mengalami sakit COVID-19 yang sekarang ada di isolasi mandiri di rumah, mungkin juga ada di rumah sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkanlah mereka. Biarlah kasih sayang Tuhan sampai kepada mereka sehingga mereka nanti kembali baik, sehat dan sembuh, pulang ke rumah dengan sukacita dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkanlah mereka. Kami serahkan kepada-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memberkati juga saudara kami yang masih belum baik, belum pulih, yang masih ada di rumah sakit atau sudah di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dengan kuat kuasa-Mu, kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan jamah, Tuhan berkati supaya sehat panjang umur semua. Bapa di surga, jauhkanlah kami semua umat anggota gereja di seluruh dunia ini daripada segala kematian. Berkati Tuhan supaya kami diberi imunitas yang baik, kekuatan kesehatan, sehingga kami bisa terhindar dari virus COVID dan kami beraktivitas, bekerja, melayani untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah Tuhan Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, dan gugus tugas yang dipercayakan
Presiden kami untuk melaksanakan dalam program penyehatan bangsa. Biarlah Tuhan memberkati semua apa yang dilakukan supaya tidak sia-sia, dan diberkati kami bersama-sama masyarakat Indonesia ini untuk bisa selalu menjaga protokol kesehatan supaya kami bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Dan berkatilah supaya satu waktu nanti akhirnya terjadi imunitas secara nasional di Indonesia, sehingga kami semua memiliki kekebalan dan kami bisa menghadapi virus COVID ini dengan segala kegiatan yang tidak lagi dibatasi, tapi kami bisa bebas dalam berkegiatan, dalam bekerja, dalam berusaha, dalam melayani Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan kami. Berikanlah rezeki yang baik, apapun yang kami kerjakan, yang kami usahakan, Tuhanlah memberkati, supaya selalu ada hasil, supaya selalu berhasil. Begitu juga anak-anak yang sekolah, jadikan mereka juga anak-anak yang berhasil. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selamanya. Seluruh hidup kami semua kami serahkan kepadamu, bahkan pelayanan kami, biarlah Tuhan selalu memberkati kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.